Halo guys, kali ini perkenalkan, nama saya Nasir Setiawan, saya dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanegara. Kali ini akan membahas sedikit tentang buku Menakar Panji Koming. Kalau dari ceritanya sendiri, kebetulan sang penulis pencipta komik ini sudah meninggal, almarhum. Akan tetapi tampaknya masih tetap berlanjut ya. Panji Komingnya ini sendiri ada di Kompas Minggu. Jadi nama Panji Koming ini sendiri, jadi Panji itu semacam bendera ya. Koming itu bisa berarti dari idiom Kompas Minggu. Dia juga berarti koming. Koming itu kayak orang pusing, orang gila, orang kesurupan. Jadi diambil dari situ. Sehingga tokoh yang ada di sini, Panji Koming ini menceritakan sesuatu yang di anakronistis ya, seperti di kejadian-kejadian pada masa Majapahit. Tapi sebetulnya komik ini sangat sangat kekinian, artinya sesuai dengan masa yang ada sekarang. Dan di sini Menakar Panji Koming, tafsiran komik karya Dwi Kunthoro pada masa reformasi. Karena ini tadinya adalah sebuah penelitian. Sebuah penelitian itu harus ada masa batasan temporary dan batasan waktu dan batasan tempat. Sehingga batasan waktunya adalah menggunakan masa reformasi. Nah, ketemunya masa reformasi itu juga cukup sulit karena saya mengikuti komik Panji Koming ini ya, di setiap minggunya itu dari sejak saya SMP mungkin tahun 70 sekian itu ya, mengikuti, dan saya mencoba dan dari mulai saya tidak paham sama sekali karena saya sangat mengidolakan tokohnya. Ada tokohnya namanya Pailul di sini, itu lucu gitu ya, wajahnya, gesturnya sangat Indonesia sekali. Jadi saya sangat mengidolakan si Pailul, bukan Panji Komingnya tapi Pailulnya. Nah, terus kemudian dalam proses berikutnya akhirnya saya mulai bisa membaca ini komik ini sebetulnya apa. Terus akhirnya dengan referensi tertentu ya, dengan data-data yang sekarang ada, akhirnya bisa menemukan ternyata komik Panji Koming itu sedang menyindir kondisi kekinian, kondisi Indonesia sekarang, tetapi digambarkan seakan-akan kisah pada masa Majapahit. Itu namanya anakronistis ya. Jadi cerita yang sekarang tapi diibaratkan seperti kejadian-kejadian masa Majapahit yang sedang kacau balau gitu. Nah, di sini membahas juga tentang komik, tentang kartun, apa bedanya komik dengan kartun, dan ada juga karikatur. Nah, komik sendiri biasanya ada balon katanya. Jadi masing-masing tokoh bisa saling bercakap-cakap dalam balon kata. Kalau kartun cenderung satu frame saja, kemudian dalam satu frame itu kalau ada kata-kata biasanya caption di bawahnya, tapi lebih menekankan pada kekuatan gambarnya. Gambar itu akan menyimpulkan apa, dan di sini si Panji Koming ini bisa berlaku menjadi kartun, menjadi komik, dan kadang-kadang juga karikatur. Dia masuk di situ semuanya. Dan hebatnya lagi si penciptanya Pak Dwi Kunthoro itu dia bisa seperti seorang dalang. Seorang dalang itu harus bisa tata bahasa yang baik, terus bisa juga umpa-umpaan itu suara ya, suara misalnya kalau dalam pewayangan, suara itu bisa masing-masing suaranya Semar beda dengan suaranya Petruk, suaranya Gareng atau suaranya Werkudara dan sebagainya, itu beda-beda. Ada 100 karakter ya, berarti dia harus mencoba bisa 100 suara, dan itu kehebatannya. Pak Dikun mungkin tidak bisa suara itu, tapi bagaimana mengkomunikasikan secara visual
suara itu dalam bentuk balon kata-kata yang keras ya, dengan simbol tulisan yang hurufnya mungkin agak keras menggunakan tanda seru dan sebagainya. Balon kata itu dimainkan. Dan ada yang menarik di sini, contoh ya pada tampilan ini, mungkin bisa dialihkan ke gambar berikutnya. Nah, di sini ada tokoh tertulis di situ Jimmy Donkey Carter. Nah, ini mengisyaratkan sebetulnya ini karya Gustav Adolphus ini menggambarkan membuat karikatur Jimmy Carter, tapi dalam bentuk tampilan seperti menyeringai, seperti keledai. Jadi keledai itu dia gambaran dari Partai Demokrat ya. Partai Demokrat itu keledai seperti misalkan, ini penggambarannya sangat unik sekali. Karakter Jimmy Carternya tetap dapat, tapi tampilan keledainya juga sangat kelihatan jelas ya. Oke, kemudian tampilan yang kedua, nah ini Yasser Arafat waktu itu sebagai aktivis dari PLO ya, dari Palestina, yang dia berjuang untuk memperjuangkan tanah Palestina, digambarkan sebagai duta perdamaian. Karakter Yasser Arafat sangat kuat. Di sini digambarkan sebagai burung merpati. Dari burung merpati membawa setangkai tanaman ya, tangkai padi yang untuk bisa ditanam, disebarluaskan. Nah, ini ada pesan moral, ada gambaran-gambaran yang sangat kuat dan kelihatannya sederhana, tapi untuk membentuk karakter seperti ini sungguh luar biasa, sangat susah. Oke, bisa diterlanjutkan lagi. Nah, ini kartun juga. Kartun kadang-kadang ada yang dengan menjungkir balikan sesuatu yang sudah umum menjadi tidak umum. Nah, ini contoh salah tafsir ya, artinya salah tafsir seekor bebek ya. Mungkin di sini kelihatan menyukai dengan bebek yang palsu gitu ya. Ya mungkin gambaran-gambaran ini termasuk sebagai gag kartun ya. Gag kartun itu kartun yang hanya bersifat lucu, sifatnya menghibur. Jadi ini untuk membangun humor tapi tidak berlebihan. Tetapi memutarbalikkan fakta ini menjadi aspek humor untuk sebuah kartun. Jadi kartun bisa juga bermuatan politik, tapi bisa juga dibuat untuk humor, sekedar hanya untuk humor. Oke, bisa ditayangkan lagi. Nah, ini tampil di majalah Tempo waktu itu ya. Majalah Tempo, tulisannya Super Soeharto. Di situ menggambarkan Soeharto digambarkan seperti Superman ya. Tapi kecerdikannya si pembuat tokoh ini ya, tokohnya kartun ini digambarkan ya, ini karya Gilang Rahadian. Tokoh Soeharto ini dibuat seperti Superman ya, untuk menambahkan ininya digambarkan SS, tapi tulisan SS-nya menggunakan simbol dolar. Dan ini artinya sangat mendalam sekali, dari masing-masing gestur ke latar belakang itu bisa bercerita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin melihat kartun ya, sebuah kartun itu kartunisnya itu sangat cerdik menempatkan apapun yang ada di situ, itu harus dilihat sebagai detail-detail yang bisa dimaknai secara visual. Mungkin kalau misalnya sekedar gambar ini bisa ditulis ya, dalam ini bisa panjang sekali, mulai dari gesturnya, terus kemudian mungkin menyimbolkan arogansi, terus kemudian ada simbolnya SS-nya itu kenapa simbolnya dolar ya, itu mungkin penafsirannya masih banyak sekali. Penafsiran masing-masing orang sangat tergantung sama ground masing-masing. Tetapi sebaiknya untuk menafsirkan apapun ya, atau menafsirkan sebuah kartun atau komik atau karikatur, itu harus dengan menggunakan data-data yang valid ya, sehingga tidak menimbulkan hoak atau tidak menimbulkan salah tafsir ya. Jadi perlu pemahaman
yang cerdik ya, dengan menggunakan data-data yang baik untuk membaca kartun atau komik. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Nah, contoh karya ini mungkin sangat berkait dengan teksnya. Mohon ke atas lagi sedikit ya. Di sini tertulis di situ, sepatu saya yang sudah robek ini masih punya hak, sementara saya selama 32 tahun telah kehilangan hak saya. Jadi ini memparodikan diri sendiri dengan sepatu aja punya hak tetapi dia tidak punya hak. Nah, ini sindiran ini juga sangat dalam sekali ya. Ini di sini digambarkan rakyat biasa yang kemudian gambaran rakyat biasa ya digambarkan bajunya sobek-sobek dan sebagainya, terus kemudian sementara kenapa yang digambarkan kok sepatu tentara. Nah, ini juga sudah punya makna berbeda lagi ya. Oke, silakan bisa diangkat lagi gambar lagi. Nah, ini contoh karikatur yang sangat bagus ya, artinya dari sebuah sindiran. Ini sindiran Le Poires itu artinya buah pir. Nah, buah pir ini di Perancis bisa berarti menyindir untuk orang yang dungu gitu loh. Orang yang dungu mungkin ya agak bodoh dan sebagainya. Nah, digambarkan yang pertama gambarnya seperti itu tadi ya, detail gitu. Nah, masih ada detailnya. Terus kemudian di terbitan berikutnya berseri mulai dari yang utuh makin sederhana bentuknya sampai buah pir gitu, sampai buah pir. Nah, nanti ada tampilan lagi di terbitan selanjutnya, tapi tidak di sini. Di terbitan di sini tinggal buah pir aja, buah pir dengan itu, tapi sudah mengarah bahwa presidennya atau rajanya waktu itu dianggap sebagai orang yang digambarkan sebagai orang yang bodoh itu. Nah, kadang-kadang sindiran-sindiran seperti itu waktu itu sangat efektif untuk orang bisa mengemukakan gagasan atau menyindir tokoh-tokoh tertentu itu dengan menggunakan karikatur atau kartun. Oke, nah yang mungkin akan jadi bahasan kita adalah Panji Komingnya ini. Jadi dalam buku ini tesisnya adalah bahwa komik Panji Koming adalah catatan sejarah bangsa dalam bentuk komik ya, dalam bentuk komik. Kenapa catatan sejarah? Catatan sejarah kan harus ada validitasnya, harus ada sedangkan ini kan gambar yang istilahnya gambar yang tanda kutip ngawur gitu. Tapi sama sekali tidak ngawur ketika kita bisa membacanya itu dengan data-data yang ada. Komik ini punya makna, ada makna konotatif, ada makna denotatif. Makna denotatif itu makna yang kita lihat bentuknya lucu misalnya, oh ini lucu ya, ya udah kita bisa membuat orang tersenyum karena lucu dengan gerakan-gerakan atau tingkahnya lucu. Tetapi ada makna di balik itu, makna dan konotatifnya. Nah, kepandaian Pak Dwi Kunthoro pada saat itu tuh bisa menampilkan sesuatu yang intrinsik di situ, tapi disembunyikan dalam humor. Ya, itu macam-macam sekali. Jadi di situ sangat kompleks. Contoh di sini ini yang menjadi batasan temporary malah justru di sini komik ini digambarkan. Di situ ada seseorang itu namanya Den Mas Arya Kendor lagi digonggong anjing. Tapi sebelumnya karena saya mengikuti setiap minggu komiknya, sehingga saya tahu betul belum pernah ada tokoh anjing kecil itu belum ada. Anjing kecil itu kalau bahasa Jawanya kirik ya. Nah, belum pernah ada tokoh kirik muncul. Nah, begitu tokoh kirik muncul ini ada apa? Kemudian gambarannya di sini si kirik ini menggonggong, sedangkan si Den Mas Arya Kendor ya nggak ada urusan sama kirik gitu. Kirik gonggong ya biarin aja. Terus kemudian sampai kiriknya makin kenceng menggonggong, dia juga cuek aja, nggak ada. Nah, terus di kolom yang ke
3 ya, 1, 2, 3, 4 yang keempat ya, di klip nomor yang keempat itu, kolom yang keempat ada tulisan nyam gitu loh. Nah, nyam kan biasanya konotasinya orang sedang makan atau menggigit. Nah, itu memang nggak ada gambarannya. Nah, ini kadang-kadang ada kenakalan komikus atau kartunis, kejeliannya seperti itu, tapi orang paham. Nah, di situ terus ada strip berikutnya, iya kan? Nah, tapi iya kan apa? Kita masih tanda tanya. Terus kemudian ada tokoh Panji Koming sama si Pailul. Nah, biasanya gongnya tuh Pailul biasanya ngomongnya nyelekit, ngawur, semaunya sendiri itu, tapi sebetulnya mengena. Dan dalam komik ini biasanya Pailul itu pernyataan-pernyataannya seperti mewakili mewakili opini publik. Jadi kadang-kadang ada kelucuannya seperti itu. Dan di sini digambarkan gigitan si Kirik yang kurang kuat, atau di sini nyindir. Terus kemudian yang ngomong atau itu si Panji Koming. Nah, kemudian si Pailul yang bales, atau bagian yang digigit sudah mati rasa. Nah ini sangat kompleks sekali. Artinya bagian yang digigit kan pantat mati rasa itu menyindir pemimpin yang sudah duduk di kursi itu selama 32 tahun. Jadi artinya sudah kebal digigit apapun ya sudah mati rasa, karena sudah mendapatkan kenyamanan fasilitas dan sebagainya ya bertahan selama 32 tahun. Dan ini sangat kompleks sekali. Dan pada sebenarnya ada slide berikutnya yang kelanjutannya itu masuk ke dalam air. Ketika masuk ke dalam air, berharap Kiriknya itu lepas, ternyata tidak lepas, malah tambah berat. Ternyata yang menggigit bukan lagi Kirik tapi buaya. Nah, ini lucu sekali dari tampilannya. Nah, pemaknaannya dalam hal ini si Kirik menggonggong itu, Kirik kan anak anjing ya, artinya sesuatu yang belum dewasa penuh itu. Nah, itu menggambarkan mahasiswa pada saat itu ya, mahasiswa itu demonstrasi. Wah, jadi ngomong demonstrasi. Terus ketika mulai menggigit, lah itu ternyata kondisi di lapangan ya, saya dalam hal ini saya mencari data untuk pembandingnya. Ternyata pada saat itu sudah terjadi bentrokan fisik antara aparat dengan mahasiswa. Nah, itu ketika sudah bentrok. Terus kemudian tapi pemerintah tetap aja bertahan bahwa tidak menggubris. Nah, tapi sebetulnya semakin kuat gigitannya. Nah, ternyata memang ada hal yang kejadian yang di Semanggi dan sebagainya, sampai akhirnya proses reformasi itu terjadi ya. Jadi gambaran komik Panji Koming ini betul-betul bisa merepresentasikan situasi pada saat reformasi itu. Saya di sini mengambil 10 tahapan ya, 10 tahapan, tapi itu sudah bisa mewakili bagaimana sejarah ketika reformasi pada masa sebelum mulai demonstrasi mahasiswa pertama ya, demonstrasi mahasiswa Trisakti, dan kemudian sampai ketika selesai reformasinya itu terjadi. Dan dalam komik ini banyak sekali hal yang mungkin bisa kita pelajari, karena untuk pemaknaan tokoh-tokoh ini juga kita mengambil fisionomi. Misalnya fisionomi itu ilmu tentang karakter wajah. Terus kemudian karakter komik itu juga ada cara-caranya sendiri ya, tata cara membuat komik dan sebagainya itu kita analisis juga. Terus kemudian ada fisionomi karakter, terus kemudian karakter wayang. Jadi wayang itu juga ada hal-hal tertentu, kayak misalnya contoh gambaran orang yang culas dan sebagainya, digambarkan guratan ininya mungkin mengarah ke atas dan sebagainya.
dipadu dengan bentuk hidung seperti apa, itu menjadikan gambar komik ini menjadi lebih kaya. Dan mungkin ya memang pantas Pak Dwi Kunthoro itu bisa membuat membuat komik ini tampil setiap minggunya itu tanpa dibredel. Dan biasanya kalau zaman itu ada istilah tabu topik. Kalau nyinggung-nyinggung masalah ke Presiden Soeharto pasti sudah dibredel. Tapi Panji Koming tetap lolos ya, karena dengan kecerdikannya menggunakan anakronistis ya, cerita seperti seakan-akan masa lalu dan ditampilkan dengan gaya yang sangat lucu ya. Sebetulnya lucu, tapi lucunya dalam tanda kutip, ada lucu yang denotatif, gambarnya lucu, tapi ada konotatif yang lucu itu dengan konteks yang sekarang terjadi. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa membuat menambah wawasan sedikit tentang apa itu komik, kartun, dan karikatur. Oke.